Jumlah korban bencana longsor tambang di Bone Bolango, Gorontalo terus bertambah. 388 personel gabungan TNI, Polri, dan SAR terus mencari dan mengevakuasi korban selamat maupun meninggal dunia. Hingga Rabu pagi, total 23 korban ditemukan meninggal dunia, sementara 1 belum teridentifikasi. Total korban dalam bencana longsor di Gorontalo hingga Rabu pagi mencapai 135 orang, 81 korban selamat, 23 orang tewas dan 31 orang masih dalam pencarian. Polda Sumatera Utara menangkap 2 terduga pelaku pembakaran rumah wartawan Sampurna Pasaribu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang menewaskan 4 orang. Namun polisi belum mengungkap motif pembakaran rumah wartawan tersebut. Sebelumnya, Sampurna Pasaribu bersama istri, anak, dan cucunya meninggal dunia akibat terjebak dalam kobaran api yang menghanguskan seisi rumahnya di Jalan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada Kamis 27 Juni lalu. Adapun peristiwa ini terjadi setelah korban meliput berita tentang judi online di daerahnya. Halo pemirsa, saya Peggy Setiawan. Saya ditahan di Polda Jawa Barat sejak tanggal 21 Mei lalu. Saya sempat mendekam di penjara selama 49 hari. Kini saya sudah bebas. Dari hari ini 10 Juli saya membuka siaran The Prime Show bersama Abraham Silaban. Ini adalah bentuk apresiasi saya sebagai ucapan terima kasih kepada teman-teman media termasuk program The Prime Show yang menelusuri langsung jejak kasus saya di Cirebon hingga kasus ini terang benderang. Kita saksikan The Prime Show. Kebetulan waktu itu saya lagi di warung, saya lagi di warung, terus ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan eksplisit lewat, terus langsung dilempari batu. Jarak kami dengan warung ini, dengan tempat kerja Aep ini kira-kira berapa jauh? Wah, lumayan jauh. Lumayan jauh. Ada Lumayan 100. jauh. Ini lebih dari 100 meter ini. Nah, siang hari aja nggak kelihatan kan, Mas? Betul, siang hari nggak kelihatan di tempat ini. Pada malam hari, kami ada di sini. Tempat ini bisa dipastikan gelap. Ada nggak yang menguatkan bahwa betul Peggy ada di Bandung bersama-sama dengan Anda? Betul, ada di Bandung tidur sama saya, Pak Arman, Peggy, Robi, adiknya. Pak Rudi mulai kerja lah gitu Pak, dari di awal Agustus itu. Gitu. Ada Pak Pardi sebagai pemborongnya, ada Ibnu, ada Peggy, ada Robi. Nah, ini Peggy, Pak. Peggy Setiawan. Mirip ini nggak? Oh enggak ya, beda ya? Bukan. Beda. Bukan. Bapak yakin bukan ini ya? Bukan. Oke. Itu dia cuplikan liputan The Prime Show. Sekarang saya kembalikan ke hostnya Mas Abraham Silaban. Halo Mas Abraham. Luar biasa. Peggy, selamat datang di studio kami di The Prime Show. Silakan duduk. Ini luar biasa. Saya pikir tadi saya sudah kehilangan pekerjaan saya. Tapi yang saya senangi adalah ketika Peggy hari ini sudah sumringah dan sudah bisa diajak kerjasama untuk setidaknya membuka program The Prime Show. Alhamdulillah. Makasih ya. Terima kasih banyak sama-sama. Luar biasa. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas. Sumringah sekarang ya. Alhamdulillah. Gimana? Sekarang masih ada rasa yang meluap-luap, masih apa yang dirasakan sekarang kalau bisa cerita? Ya, terutama rasa kebahagiaan itu. Kebahagiaan yang luar biasa. Terkhusus untuk saya dan keluarga. Akhirnya pada akhirnya saya bisa kembali ke pangkuan keluarga saya. Bisa kembali melanjutkan mimpi dan cita-cita saya kalau begitu. Siap. Saya masih lihat ada rasa haru ya. Siap. Alhamdulillah. Pokoknya sesuatu yang kebahagiaan luar biasa tidak pernah saya lakukan, yang tidak pernah saya rasakan selama di dalam. Ini adalah momen-momen yang paling indah sebetulnya. Saya merasa menemukan kehidupan kembali itu. Ya.
Maka dari itu saya agak sulit mengungkapnya dengan kata-kata itu. Luar biasa. Alhamdulillah. Dan apa yang Anda yakini, apa yang Anda katakan bahwa tidak terlibat sama sekali, ini kemudian pada akhirnya terbukti. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena saya selalu percaya bahwa orang benar selalu benar, orang yang salah terlalu salah. Meskipun orang yang salah sedang dibenarkan dan orang benar sedang disalahkan, namun saya percaya bahwa Allah itu Maha Adil. Luar biasa. Peggy Setiawan, saya betul-betul berpikir dan mencoba untuk berkali-kali menerka-nerka seperti apa karakter Anda. Tapi nyatanya ketika Anda membuka program saya, The Prime Show, saya bisa menilai Anda adalah orang yang supel. Banyak teman ya? Mudah berteman. Alhamdulillah, benar. Dan kesehariannya memang selain pekerja bangunan, apalagi Mas Peggy? Ya, lebihnya pekerja bangunan aja sih. Jadi nggak ada kegiatan lain. Oke. Mas Peggy, tadi kita sudah buka ada sedikit cuplikan-cuplikan. Siap. Ketika saya siaran nggak hanya di studio, tapi Mas Peggy juga barangkali lihat tadi juga saya bolak-balik Cirebon untuk kemudian menelusuri jejak kasus Vina, termasuk kemudian apakah Peggy Setiawan yang ada di depan saya betul-betul terlibat dalam kasus Vina atau tidak. Tapi kejanggalan demi kejanggalan itu saya temukan di lapangan, termasuk kita melakukan konfrontasi dan juga konfirmasi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Aep. Ternyata nyatanya memang sulit diyakini apa yang disampaikannya. Dan itu sedikit dari perjuangannya, tapi perjuangan sesungguhnya juga dilakukan oleh kuasa hukum ya, pengacara ya. Ada Bu Irianti ya yang bersama kami di sini. Halo Bu Irianti. Halo, selamat. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bu Iriani. Nah, ketinggian kan nih? Udah cukup. Cukup? Ya. Oke. Saya senang sekali hari ini karena saya kedatangan Peggy bersama dengan Bu Iriani Sugianti, kuasa hukum dari Peggy yang saya juga ketemu di Cirebon ya, Iya. Bu Iriani. Sempat ketemu kita di Cirebon 2 kali ya mungkin ya Mas Abraham ketemu. 2 kali di Zoom. Betul, di Zoom saya dialog sama Bu Sugianti, kemudian juga saya juga datang langsung kan ke rumah dan waktu itu ada juga Ibnu. Iya betul, ada Ibnu, ada Bondol, ada juga Suparman dari saksi-saksi alibi yang ada di Bandung saat bekerja sama dengan Peggy Setiawan. Luar biasa. Saya mau saksikan satu hal ya, selain tentu saja Ibunda Peggy ya, Bu Kartini ya, yang betul-betul berjuang. Bu Sugianti betul-betul berjuang juga terhadap Peggy. Ini saya saksi betul. Karena saya berdialog dengan beliau via Zoom dan meyakini betul bahwa Peggy nggak terlibat dari awal ya. Bu Sugianti dan juga termasuk membawa saksi-saksi alibi waktu itu. Termasuk orang sepolos Ibnu ya. Iya, betul. Sepolos Ibnu. Nanti saya akan hadirkan ini. Seperti apa cuplikannya dengan Ibnu. Tapi yang ingin saya tanyakan dulu kepada Bu Sugianti dan juga ke Mas Peggy terlebih dulu ya. Mas Peggy hari-hari ini bawa tasbih ya? Benar ini tasbih. Boleh ditunjukkan? Siap. Tunjukkan. Apa yang istimewa dari ini? Dari tasbih ini istimewa, sangat luar biasa, ini membawa keberkahan bagi saya. Saya hampir ya setiap hari kegiatan saya di dalam itu ya seperti ini, kalau misalkan mengisi waktu luang seperti ini. Ini memang kebiasaan dulu semenjak kerja bangunan bawa tasbih untuk zikir atau memang sejak kasus ini? Oh tidak, saya khususkan ini sejak dulu. Jadi saya sempat waktu, misalkan ada waktu luang, saya bisa tasbih. Ini meskipun tasbih ini ya ada 2 sih sebenarnya, yang hijau satu, yang kayak gini satu. Jadi saya sengaja bawa yang hijau kan udah ketinggalan, jadi saya bawa ini. Itu kenangan saya terindah sih. Kalau yang hijau itu yang baru dari kemarin, dari lapas. Oke. Yang dari lapas dikasih sama teman-teman. Kan mereka tahu bahwa saya itu kalau misalkan zikir kan kalau di dalam kan saya pakai tangan. Pakai tangan gitu-gitu. Mereka bilang, kamu apakah nggak capek kalau bikin pakai tangan itu? Jadi ini saya kasih kamu tasbih. Kamu jangan pernah jangan pernah dihilangin. Kamu jangan pernah lupa dibawa. Kata saya itu, ya alhamdulillah ini anugerah banget buat gitu. Luar biasa gitu. Itu tasbih dari tahanan? Siap. Oh, itu tasbih dari tahanan. Ini memang gampang berteman ya orangnya ya? Iya, memang Sugianti. Alhamdulillah. Betul. Jadi ya awalnya memang ada cemoohan. Pertama awal saya masuk, memang dari mereka itu ada cemoohan banyak sekali. Setelah beriring berjalannya waktu itu, alhamdulillah mereka menerima saya dengan sangat baik. Malah mereka itu lebih ke saling mengingatkan saya untuk bisa, ayo kita sama beribadah bareng-bareng di sini. Ayo kita sama-sama. Kita sama-sama jangan pernah canggung satu sama lain. Curhat bareng, apa yang kamu rasakan, mari berbagi sama kami semua di sini. Kami akan mensupport kamu
kami akan bertukar pikiran dengan kamu, dan insya Allah kalau misalkan kami kata mereka mempunyai pikiran yang bisa membantu kamu, insya Allah kami akan katakan kamu biar kamu itu bisa lebih lega lagi dalam menghadapi kasus ini. Total berarti 49 hari di dalam Iya, tahanan. 49 hari. Oke. Apa yang nggak akan mungkin dilupakan? Ya, kebersamaan. Kebersamaan itu adalah dia akan pernah dilupakan, kebersamaan di dalam itu. Jadi luar biasa, mereka itu kompak, mereka itu saling solidaritas tinggi. Oke. Jadi mereka itu menjunjung tinggi kebersamaan gitu. Jadi terus yang hampir saya tidak pernah lupakan itu kalau misalkan setiap hari itu pagi bisa makan cadong dulu. Cadong itu istilah dari nasi yang ada dari penjaga bawain. Oke. Itu makanan favorit semua tuh. Kalau misalkan pagi-pagi, wah ini nih, pada teriak itu, pada sorok tuh kalau misalkan ada nasi cadong datang, pada sorok. Ini adalah benih-benih kehidupan kami, ore. Itu paling dikangenin itu. Jadi dari teriakan itu paling dikangenin. Kalau di luar kayak gitu paling dikangenin. Terus langsung kalau itu langsung dimakan habis semua. Habis makan itu langsung apel pagi. Nah, apel pagi juga paling seru itu lagi. Apa yang seru? Apel pagi karena petugasnya selalu ceria itu, lalu membawakan gairah-gairah yang penyemangat itu, menyampaikan apel pagi itu luar biasa itu. Sangat-sangat indah sekali. Makanya Peggy-nya punya nadar, katanya mau ngasih nasi padang kepada satu kamar tahanan yang ada di sana. Iya, Cuma ada berapa orang? Itu ada sekitar 12-an sih, 12. Tapi kadang-kadang bisa bertambah. Kadang-kadang paling banyak itu 21. Satu kamar tahanan ada berapa orang? 12. Tapi bisa bertambah 21. Oke, dari saya. Siap. Nanti saya yang Amin. berikan nasi Alhamdulillah. padang. Alhamdulillah. Nazarnya diberi sama Teman-teman satu tahanan ya. Terima kasih. Gitu. Dan semoga ini juga bisa membantu. Amin. Tentu saja ya. Amin. Apapun itu ya, keadilan kebenaran harus ditegakkan. Benar. Dan kita juga tentu menghargai hak asasi manusia. Iya, benar. Siapapun mereka punya keluarga, mereka punya orang-orang yang disayangi. Benar. Tapi apapun perbuatan mereka harus dipertanggungjawabkan Benar. di muka hukum gitu ya. Dan bicara soal perjuangan ini ya, Peggy ya. Ini saya salut tadi ke Bu Sugianti ya. Bu Sugianti ini selalu melakukan advokasi, bahkan membuka ruang seluas-luasnya kepada, waktu itu saya hadir ada sekitar 74 pengacara yang hadir waktu itu di sana. Dan sangat luar biasa dukungan kepada Peggy ya, Bu Sugianti ya. Betul, dengan ikhlas mereka mau membantu pembebasan Peggy Setiawan, karena mungkin melihat bahwa Peggy benar-benar tidak bersalah. Saya yakin itu kalau Peggy pun tidak punya pekerjaan di Bandung, biasanya datang ke saya dan sering meminta pekerjaan apapun itu, membersihkan rumput atau apa, kita sering berkomunikasi juga. Masalah-masalah. Ya, Peggy, saya ingin Peggy juga berkomunikasi dengan keluarga korban. Dalam hal ini kakaknya almarhumah Vina, Kak Marliana. Masalah tidak? Nggak masalah kan? Nggak, insya Allah nggak masalah ya, harusnya ya Bu ya. Oke, kita coba sambungkan karena beliau juga berkenan untuk berbicara bersama dengan Peggy, dan ada juga Bang Pitra Romadoni yang ada di sana. Dan kita coba sapa Mbak Marliana. Mbak Marliana. Ya. Ya, bisa dengar suara kami, Mbak? Bisa. Iya, Mbak Marliana. Ini kita juga ingin tahu bagaimana reaksi Mbak Marliana ya terkait dengan Peggy yang pada akhirnya dibebaskan. Peggy yang ada bersama dengan kita pada hari ini. Apa yang ingin disampaikan Mbak Marliana? Kalau saya pribadi ya merasakan senang juga ya gitu kan. Karena memang kalau memang seharusnya dia tidak bersalah ya memang harusnya dibebaskan gitu kan. Jangan tidak bersalah terus nanti merasakan hukuman gitu. Kan kasihan gitu Mas. Oke. Mas Peggy, apa yang mau disampaikan kepada Mbak Marliana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pernah ketemu langsung? Belum. Ya. Mbak, saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas ucapan selamatnya. Saya keluarga juga turut berduka cita, turut prihatin atas terjadinya peristiwa seperti ini dan telah meninggalnya adik atau apa? Adiknya Mbak. Betul. Adiknya Mbak yang bernama Vina katanya. Dan saya dan keluarga juga turut mengucapkan berbela-sungkawa. Saya dan keluarga dan semua orang-orang yang memiliki hati nurani itu sangat-sangat sedih, sangat terpukul karena ada kejadian ini. Dan semoga saya harap pelaku sebenarnya itu bisa tertangkap dan bisa terungkap kasus ini. Biar terang-terangnya agar supaya keadilan bisa tetap tertegakkan
Jangan sampai ada orang yang dikambing hitamkan. Jangan sampai ada orang yang harus menanggung kesalahan yang tidak pernah mereka lakukan. Maka itu pelaku itu harus benar-benar ditangkap, harus benar-benar diungkap dengan terang-terangnya, yang sebenar-benarnya, agar supaya tidak ada lagi kejadian seperti ini, agar supaya pelaku itu bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi korban, bagaimana rasanya ditinggalkan oleh seseorang yang mereka sayangi, seperti itu. Iya. Ada balasan, Mbak Marliana? Saya sih sangat terima kasih ya atas keprihatinan dia gitu kan. Dan saya pun sedikitnya meminta maaf karena kasus adik saya ini gitu melibatkan orang yang tidak bersalah gitu. Tapi kan di sisi lain juga kami itu ingin juga dapat keadilan gitu kan. Ya, benar. Terkait itu dia salah tangkap, kami sangat minta maaf atas itu. Oke. Kita nanti masih akan berbincang bersama Mbak Marliana, ada Bung Pitra Romadoni, dan juga saya ada special guest yang mau saya hadirkan di sini. Ini adalah sosok yang berkali-kali memberikan analisisnya dan termasuk kritis terhadap apa yang dilakukan kaitannya dengan penegakan hukum kasus Anda. Ini tamu istimewanya adalah Pak Susno Duaji yang bersama dengan kita. Masya Allah. Ini beneran? Ya. Wow. Belum pernah ketemu? Belum pernah sama sekali. Pak Jenderal, assalamualaikum. Nonton TV tadi. Assalamualaikum Pak Jenderal. Saya di rumah nonton Inyos. Loh, alhamdulillah. ada penyiar baru. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih udah hadir. Saya tadi nonton Inyos, kok penyiar baru. Langsung saya lari ke sini. Ya, kita break sejenak ya. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Peggy Setiawan dan pihak keluarga dan pihak kuasa hukum mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Dan saya mau juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Presiden Bapak Joko Widodo, Presiden yang terpilih, Prabowo Subianto, dan tim yang lainnya. Dan saya juga mengucapkan kepada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Dan saya mau juga mengucapkan sama wartawan juga seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau mensupport saya, yang mau mengasih doa kepada saya. Ya, kita lanjutkan kembali berdialog dalam The Prime Show. Saya bersama dengan Mas Peggy, Pak Susno Duaji, Bu Sugianti, dan juga ada Bung Pitra Romadoni dan juga Kak Marliana. Saya ke Mas Peggy. Mas Peggy, yang baru kita saksikan adalah bentuk semangat ya. Kelihatannya memang pantang menyerah di dalam sana. Benar sekali. Karena saya merasa benar, tadi saya tetap semangat. Saya tetap optimis, saya tetap yakin bahwa saya tidak bersalah. Dan itu yang terus digaungkan ya di dalam diri ya? Benar sekali. Itu jadi motivasi saya, itu jadi penyemangat bagi saya, dan itu menjadi... Oke. Ada yang menarik ketika statement Anda menyebutkan terima kasih kepada netizen ataupun seluruh masyarakat Indonesia. Tapi Anda juga mention nama Pak Jokowi di sana. Anda juga menyebutkan nama Presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto. Nah, ini belum banyak dibuka di publik. Ide itu datang dari mana? Itu spontan, karena saya merasa alhamdulillah ternyata di negeri ini masih bisa ada keadilan. Keadilan bisa ditegakkan, meskipun banyak yang pro dan kontranya. Anda yakin pembesar-pembesar yang Anda mention itu memberikan atensi pada kasus Anda? Insya Allah. Saya insya Allah. Oke. Pak Susno, akhirnya ketemu dengan Peggy. Akhirnya ketemu dengan Peggy. Saya tadi di rumah dalam perjalanan ke sini nonton TV di mobil. Di mana-mana ada Peggy. Di mana-mana ada Peggy. Dan di sini agak beda, jadi penyiar. Alhamdulillah. Jadi penyiar. Saya bilang di Prime Show penyiarnya Peggy. Mana Mas Abraham ini? Karena Peggy S ya. Peggy Setiawan, bukan Peggy Silaban. Salah di situ. Nanti perlu dikasih Peggy Silaban. Iya, tapi barangkali ini menjadi pesan ya. Pesan yang disampaikan Peggy dari statementnya tadi. Ini nampaknya pesan yang menohok banyak kalangan. Saya mengikuti pembicaraan apa yang disampaikan Peggy tadi luar biasa ya. Kalau saya bukan laki-laki mungkin saya menangis ya. Ternyata kita nggak nyangka saya bertemu dengan Peggy seperti ini. Kalau saya membayangkan Peggy di dalam tahanan
pada waktu itu. Kenapa saya membayangkan gitu? Karena saya pernah ditahan juga gitu ya. Saya pernah ditahan polisi, saya pernah ditahan di penjara juga. Betapa nggak enaknya kalau tidak bersalah ditahan itu. Saya merasakan itu. Makanya kalau terkait dengan ketidakadilan, saya tampil di depan. Peggy, aku nggak bisa berkata apa-apa. Selamat ya. Terima kasih Pak Jenderal. Tapi kamu harus bangkit lagi. Amin, kamu amin, masih amin. muda Amin, dan amin, amin. kamu mendapat simpati dari media luar biasa. Ya. Alhamdulillah. Ini peran media luar biasa, peran netizen luar biasa. Alhamdulillah. Ya kamu harus tunjukkan bahwa kamu betul orang yang tidak bersalah. Benar. Ya, nggak sambung ya. Kenapa Pak? Terlihat begitu Ya terharu ya. emosi. Terharu. Saya nggak nyangka saya mau ketemu dengan gini. Karena nasibnya sama dengan saya gitu kan. Pak Susno, Anda menitikkan air mata Pak Susno. Iya, saya ini jenderal loh, aktif waktu itu, ditangkap loh, di penjara loh, bisa. Ya udah, mudah-mudahan Indonesia ke depan bagus. Amin, Semangat. amin. Semangat. Semangat Pak. Hampir tidak pernah terjadi. Dalam 15 tahun lebih karir saya menjadi seorang wartawan, saya mewawancari seorang jenderal, purnawirawan, sekalipun tidak pernah menangis di layar kaca. Dan hari ini saya melihat Pak Susno berkaca-kaca dan menitikkan air mata di momen Peggy bersama-sama dengan beliau, dan saya tahu betul bahwa beliau juga dalam analisisnya dalam berkali-kali kesempatan termasuk menjadi corong terdepan untuk kemudian menganalisis kasus ini. Tapi apapun itu kita harus juga terima ataupun meminta pandangan dari Bung Pitra ini mengenai kasus ini. Bung Pitra. Abraham Silaban, Horas, Leh. Horas, lagi di mana Bung Pitra ini? Kami dengar lagi sibuk untuk menyiapkan laporan ke Komisi Yudisial, betul? Kami mohon maaf ada gangguan komunikasi kami dengan Bung Pitra. Kita geser ke Kak Marliana terlebih dulu ya. Kak Marliana, apapun yang dirasakan hari ini, tentu ini adalah gegap gempita, kegembiraan yang dialami oleh Peggy. Tapi kita nggak boleh lupa, dalam hal ini ada korban yang masih mencari keadilan. Kak Marliana. Ya, kalau saya sih sampai saat ini masih mengikuti ya, tapi kan balik lagi sekarang keputusan semuanya itu kan kita selalu berbicara dengan kuasa hukum juga gitu. Jadi untuk kedepannya dan selanjutnya nanti kita berbicara sama kuasa hukum lagi gitu. Tapi sampai sekarang masih yakin betul ya bahwa masih ada pelaku yang berkeliaran di luar sana? Masih yakin itu. Yakin. Oke. Keyakinan ini apa artinya, Pak Susno? Ini suatu petunjuk ya. Dan saya pun punya firasat sebagai seorang polisi ya begitu. Kita belum menemukan siapa pelaku sebenarnya dalam peristiwa ini. Siapa Peggy Peron sebenarnya? Iya, kita sangat prihatin, sangat kasihan dengan pihak korban. Korban harus diberi keadilan. Siapa yang telah mengambil nyawa dari putri tersayang dan putra tersayang, ini kewajiban negara untuk mencari siapa. Dan aku nggak begitu yakin kepada yang ada di dalam. Boleh kan saya tidak begitu yakin kan? Tidak begitu yakin. Ya mudah-mudahan ketemu siapa pelaku sebenarnya dan harus dihukum sesuai dengan kesalahannya. Menurut Anda Peggy Peron itu eksis nggak atau fiktif? Kalau dua sudah fiktif, kan polisi mengatakan fiktif, berarti yang atasnya kan fiktif juga. Nah kalau fiktif juga, berarti proses peradilannya kan kita tidak yakin ini apakah benar apa fiktif ya. Inilah tugas daripada pihak-pihak yang perlu mengadakan eksaminasi. Dan saya yakin Polri sudah mengadakan eksaminasi di internal Polri. Dan berkali-kali saya dalam podcast saya katakan bahwa semua penyidikan ini harus mulai dari titik nol. Titik nol itu titik mana? Tanggal 27 Agustus 2016. Kembalilah kepada teori reserse. Penyidikan itu apa sih? Membuat terang suatu peristiwa. Peristiwanya apa? Ada 2 mayat ditemukan di atas jembatan. Tugas polisi untuk mencari. Ini apa? Pidana apa bukan? Pertama disimpulkan bukan pidana, laka lantas. Kemudian disimpulkan pembunuhan. Nah sekarang perlu dipelajari. Waktu ini ditentukan laka lantas, pelajari apa betul laka lantas ini. Oleh tim yang sekarang ya. Kedua setelah ditentukan pembunuhan, apa dasarnya pembunuhan?
Kalau sudah pembunuhan, baru kembali ke segitiga, yaitu triple evidence. Di mana kita cari alat bukti di sini. Baru kita cari siapa pelakunya. Bukan pelaku dicari dulu, baru dicari alat buktinya. Nah, ini tugas daripada Mabes Polri, dan saya yakin Mabes Polri sudah melakukan ini. Karena Mabes Polri cukup sekali personilnya. Tentu saja jangan sampai error personal terjadi lagi. Ya, karena balik lagi untuk kasus Peggy saja ada istilah ganti rugi yang sedang diperjuangkan. Saya dengar angkanya sudah keluar tuh, 175 juta. Betul? Atau jangan-jangan lebih dari itu? Saya kurang tahu, saya serahkan pada pihak kuasa hukum. 175 juta rupiah? Iya. Bagus. Bagaimana, Bu? Itu kan baru kita tim kuasa baru membicarakan apakah ganti rugi ini akan kita ajukan atau tidak, belum pick, masih kita di dalam tim masih dibicarakan. Tapi bicara sedikit, Mas Peggy, apa yang paling dirasa merugikan ketika Anda harus ditahan di dalam sel selama 49 hari? Yang sangat saya rasa rugikan itu adalah saya harus menanggung kesalahan yang tidak pernah saya lakukan di dalam itu, atas kesalahan yang tidak pernah saya lakukan. Jadi saya harus menanggung malu, menanggung beban moral, terutama keluarga saya harus menanggung harkat martabat mereka itu, harkat martabat keluarga kami dihancurkan oleh sesuatu kejahatan yang tidak pernah kami lakukan, terutama tidak pernah saya lakukan sama sekali dalam sepanjang hidup saya. Itu yang adalah yang menurut saya itu sangat prihatin. Tapi saya melihat Anda sepertinya kuat ya, Pak Susno ya. Anda perlu pendampingan psikologis tidak? Tidak perlu. Tidak perlu? Tidak perlu. Artinya Anda bisa melewati fase sulit itu? Bisa sendiri, karena saya harus yakin, saya percaya bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Saya percaya itu. Kalau kemudian disebutkan ada perbuatan tidak menyenangkan ketika Anda di dalam sel? Oh, kalau misalkan di dalam sel, itu tidak ada. Alhamdulillah di dalam sel itu semuanya alhamdulillah baik semua. Kami sempat mendengar juga ada beberapa peristiwa yang Anda alami. Ya, itu sejak pertama kali saya masuk di penyidikan. Itu ada satu pemukulan, ya mungkin sedikit. Bukan di sel. Meskipun sedikit ada pemukulan, namun saya sudah mengikhlaskan mereka kejadian itu, karena itu saya rasa itu adalah hal wajar. Jadi ya mungkin saya udah nggak apa-apa lah, ini masalah kecil kok, sehingga semua sedikit gitu, nggak apa-apa. Bukan di sel. Bukan di sel. Ya, awal penyidikan yang harus mengakui. Tapi pada prakteknya itu bisa dilewati ya? Bisa dilewati, alhamdulillah. Berkat semua doa keluarga, doa semua orang-orang baik, seluruh masyarakat Indonesia, para netizen dan pihak kuasa hukum yang luar biasa. Tapi dari kasus Peggy ini kemudian kita melihat ada saksi yang dilaporkan yang bernama Aep. Bahkan secara lantang kemudian Peggy menantang Aep untuk bertemu, bertatap muka, berdebat ya, jangan sampai adu pukul. Jangan adu pukul ya. Ada kasus lain nanti. Jangan adu pukul, nanti ada masalah baru. Tapi nanti dijawab ya. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda. Anda kembali bersama saya Abraham Silaban dalam The Prime Show. Pemirsa, kesaksian Aep melihat Peggy Setiawan pada malam kejadian tidak serta-merta membuat kami percaya. Saya dan tim turun ke Cirebon dan kami menelusuri tempat kejadian perkara. Tadi saya cerita ya, Bu Sugianti, saya cerita juga ke Mas Peggy. Kita lihat informasinya. Kejadian itu kebetulan waktu itu saya lagi di warung, saya lagi di warung, terus ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan eksplisit lewat, terus langsung dilempari batu. Tuh di situ dilempari batu, terus dikejar-kejar tuh. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya udah langsung pulang aja. Gambarkan untuk pas Aep beli rokok ya. Ini warung dari 2015 juga udah ada. Oh, di sini beli rokoknya? Makanya kesaksian Aep kan kita nggak tahu dari sebelah mana Aep beli rokok. Nah, ini warungnya dan itu TKP-nya, TKP pas anak-anak nongkrong. Jadi bisa dilihat ya, dari sini ke sana di siang hari. Anda menduga warung yang mana disebutkan Aep melihat ada pergerakan, ada aktivitas para pemuda itu dari sini? Karena nggak ada warung lagi. Kan ada yang di depan. Ya makanya kan nanti coba, bukan, itu tutup semua.
jarak kami dengan warung ini, dengan tempat kerja Aep ini kira-kira berapa jauh? Oh, lumayan jauh ini. Lumayan jauh. Ini lebih dari 100 meter ini. Nah, siang hari aja nggak kelihatan kan? Ya, Mas? betul, siang hari nggak kelihatan di tempat ini. Oke, boleh kita duduk, Mas. Nah, jadi posisinya di sini. Mereka duduk di sini. Ini saya tidak menjustifikasi apapun, tapi saya berusaha untuk memantik nalar kita dan logika kita. Bahwa pada malam hari kami ada di sini, dan saya bisa pastikan malam hari itu pula ketika kami menyalakan lighting kamera dan lampu kamera kami, tempat ini bisa dipastikan gelap. Dan saya nggak habis pikir kalau misalnya ada seseorang yang berdiri jaraknya 100 meter dari sini dan arahnya tikungan seperti ini, agak sedikit menikung, dia bisa mampu melihat ada semacam keributan yang ada di sini dan pelemparan batu sampai pada akhirnya disebutkan ada kejar-kejaran sampai pada di flyover Talun gitu ya, Mas. Itu dia salah satu dari sekian banyak penelusuran kami di Cirebon. Mas Peggy juga kami dengar menantang Aep. Benar. Dan mengajak Aep untuk bertemu. Iya, benar. Karena apa yang disampaikan oleh Aep adalah bahwa ia tidak mengetahui nama, tapi setidaknya mengenali wajah Mas Peggy ketika dirilis waktu itu oleh Polda Jawa Barat. Komentarnya apa? Saya juga bingung, kok bisa dia mengenali saya? Sementara saya juga tidak kenal sama dia gitu. Bagaimana ceritanya seperti itu? Maka dari itu saya menantang dia untuk diskusi yang tentang memberikan keterangan sebenarnya seperti apa gitu. Mengapa dia bisa menyebut saya atau menuduh saya berada di TKP waktu malam kejadian itu dan dia menuduh saya sebagai pelakunya itu. Anda pernah kenal Aep nggak sih? Tidak pernah sama sekali, tidak pernah. Betul tidak? Saya tahu itu Jalan Perjuangan kalau nggak salah ya, itu dekat benar. SMP 11 itu ya. Itu benar. Nah, sering nongkrong di situ? Tidak pernah. Saya hanya sering melintas, misalkan itu sudah lebihnya enggak. Oke. Artinya Anda membantah mengenali 8 orang terpidana termasuk Saka Tatal. Saka Tatal sih sudah mengatakan bahwa ia tidak mengenali Anda. Benar. Tapi hanya kenal satu Sudirman itu. Karena rumah sekolah kebetulan pernah sekolah bareng kita. Sudirman. Siap. Benar, ini saya harus tanyakan ya karena saya sudah bicara dengan orang tua Sudirman langsung. Benar. Ini perlu juga dikonfirmasi. Benar. Betulkah Sudirman itu berkebutuhan khusus? Benar, yang saya tahu. Selebihnya waktu SD juga gitu. Kalau misalkan dia disuruh nulis, dia nggak mau nulis. Dia cuma gini, nunduk. Sampai gurunya tuh sering marah. Maka dari itu dia tuh 4 tahun nggak naik sekolah, nggak naik kelas. Karena dia tuh tempat paling belakang, suruh nulis, yang lain pada nulis, pada ngerjain PR atau ngerjain tugas, sudah selesai pulang. Dia cuma gini aja. Oke, tentu saya menghargai keluarga Pak Sudirman tentu saja, dan kita juga melihat langsung, saya juga berbincang bersama dengan kedua orang tuanya, dan kami juga mendeteksi ada dugaan ke arah sana, sekalipun lagi-lagi penting untuk itu dikoreksi dan dikonfirmasi tentu saja melalui cara-cara yang ilmiah ya, gitu. Bagaimana kemudian Anda melihat bahwa hari-hari ini disebutkan banyak ataupun yang meragukan kesaksian Aep, kemudian ini dijadikan dasar untuk melaporkan Aep, termasuk dasar untuk kemudian para terpidana lain yang hari-hari ini masih mendekam di sana untuk mendapatkan keadilan? Menurut saya itu alhamdulillah, itu adalah hal yang positif, yang paling sangat bagus dan perlu dilakukan itu. Karena kami dan saya, terutama saya dan mereka juga perlu keadilan. Karena saya pernah merasakan dituduh seperti sedemikian rupa ini, saya bisa merasakan bagaimana rasanya, bagaimana hancurnya, dan bagaimana saya benar-benar tidak bisa mendukung kata. Pokoknya saya pendukung mereka, ya insya Allah saya mendukung mereka, saya mendukung keadilan di dunia ini. Siapapun yang merasa dia bersalah, mari buktikan. Oke. Kalau hari-hari ini Aep kemudian sulit untuk ditemui, apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, pertama yang saya sampaikan, Aep jangan ngumpet. Ayo, kalau misalkan kamu memang benar, berikan kesaksian yang benar, jujur. Itu adalah hal yang pasti. Jangan takut, kita ngomong apa adanya aja. Jangan kamu tipu-tipu orang gitulah pokoknya. Ayo kita ngomong benar-benar, baik-baik. Kalau kamu misalkan benar-benar, ayo kita tunjukkan itu aja sih. Oke. Bagaimana Pak Susno melihat bahwa kemudian kasus ini kemudian semakin bergulir setelah dilaporkannya Aep oleh pengacara para terpidana? Saya berharap kasus ini terbongkar yang sebenarnya. Siapa pelaku yang sebenarnya. Kalau sudah 8 tahun masih ada menyisakan alat bukti saintifik ya untuk diadakan scientific crime investigation. Apa itu? CCTV yang sampai hari ini belum pernah dibuka dan belum pernah dipublikasi. Catat itu. Yang kedua, handphone.
percakapan melalui Ya, telepon genggam. baik percakapan maupun posisi daripada pemilik handphone itu sebelum, pada saat, dan setelah kejadian. Kan handphonenya Vina, handphonenya Iki, dan handphone orang yang diduga sebagai pelaku. Oke. Nah, itu disita semua, kan sudah disita. Oke. Apakah ini sudah dibuka, sudah diketahui apa dia berkomunikasi dengan siapa dan siapa? Inilah yang disesalkan oleh Pak Kapolri, Jenderal Sigit, dalam amanat resmi dibacakan Wakapolri di PT IKA yang mengatakan bahwa proses perkara Vina dan Eki Cirebon tidak menggunakan scientific crime investigation. Bukan saya loh, bukan Susno. Saya ini petani kampung, apalah bisanya. Oke. Oke. Barangkali Bung Pitra punya tanggapan. Silakan, Bung Pitra. Ya, Bung Abraham. Oke, baik. Horas, Abang Abraham, Bang Susno, dan Bu Sugianti, Peggy Setiawan, dan keluarga dari almarhum Vina. Sebelumnya saya ingin menanggapi terkait dengan pra-peradilan. Saya ingin luruskan bahwasanya putusan pra-peradilan bukan memutuskan tentang salah atau tidaknya seseorang. Akan tetapi putusan peradilan itu memutuskan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan lain-lainnya. Jadi itu dulu yang harus kita pahami. Artinya dengan adanya putusan pra-peradilan ini, ya saya kira semua pihak menghormati itu, karena itu merupakan putusan hakim yang harus dianggap benar. Sebagai warga negara yang baik, kita semua harus menghormatinya sebagaimana asas res judicata pro veritate habetur. Apa yang diputus hakim harus dianggap benar. Terus selanjutnya, mengenai dengan putusan pra-peradilan ini bukanlah final dari segalanya. Akan tetapi ini masih sebagai bahan koreksi atau catatan yang diberikan oleh pengadilan negeri melalui Hakim Tunggal Eman Sulaiman untuk melengkapi berkas atau memperbaiki berkas. Dan saya kira penyidik di sini juga harus melakukan pendalaman yang lebih matang lagi, ya, sebagaimana arahan daripada Kapolri untuk melakukan metode pengungkapan melalui scientific crime investigation. Kita ketahui bahwasannya pengungkapan melalui mikroeviden tidak mungkin dilakukan karena kasusnya ini sudah 8 tahun yang lalu. Baik itu forensik terkait dengan darah, DNA, dan bukan untuk pengungkapan melalui mikroeviden. Jadi saya kira juga terkait dengan persoalan ini, karena memang saya dengar juga adik saya itu ada bahasa tantang menantang. Saya kira itu tidak elok didengar bahasa tantang menantang itu gitu loh. Kalaupun sumpamanya mau ada lakukan proses hukum terhadap orang yang dirinya merasa dirugikan, silakan. Ya. Yang ditantang kan berdebat, Bang, berdiskusi. Karena kan dari kesaksian AF itu salah satu pintu masuk yang kemudian menjadikan Peggy Setiawan dalam tahanan. Saya kira duel gitu loh. Karena bahasanya menantang. Ini yang harus dipahami. Karena apa yang kita ucapkan itu adalah merupakan juga cerminan dari jati diri kita. Dan kita harus berucap sesuatu hal itu yang memang menyejukkan suasana dan situasi. Jangan ada juga nanti orang yang tersinggung dengan ucapan-ucapan yang melukai perasaan orang lain. Apa komentar Anda, Bu Sugianti? Kalau menantang sih sebenarnya bukan menantang, tapi ayo ketemu gitu, kita bicarakan yang sebenarnya. Cuma karena Peggy waktu itu mungkin lagi senang, makanya ayo kita ketemu, maksudnya bukan menantang. Kemudian Pak Pitra katakan bahwa ini adalah bukan akhir segalanya, ini adalah putusan dari Hakim Tunggal yang menyatakan bahwa error in personal yang berawal dari salah tangkap itu sudah dibuktikan bahwa ini penetapan tersangkanya tidak sah karena ada salah tangkap, berawal dari salah tangkap menyebabkan error personal sehingga penetapan tersangkanya tidak sah. Berarti orangnya harus diganti dengan yang sebenarnya. Karena Peggy ini bukan pelaku dari pembunuhan Vina dan Eki. Kalau memang bukanlah itu Peggy Perong. Iya, Peggy Setiawan bukanlah Peggy Perong. Bung Pitra, komentar Anda? Oke. Baik, yang pertama saya juga sudah mempelajari putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 10, bahwasanya petitumnya itu ada sekitar 7 kalau nggak salah saya. Salah satunya menghentikan penyidikan
Dan poin nomor 5 itu penetapan terkait dengan tersangka lebih lanjut lainnya tidak sah. Artinya di sini harus kita tafsirkan, jangan penafsiran sesuai dengan apa yang di dalam petitum. Betul, perkara ini tidak perlu dibuka lagi karena ini tidak ditutup. Oke. Masih berjalan perkara ini, masih berjalan. Yang sudah di SP3 itu Peggy. Nah, kenapa masih berjalan? Masih ada 3 DPO itu. Ada benar apa tidak 3 DPO itu? Terus sekarang dipersoalkan lagi oleh PH daripada terpidana, mereka mengajukan peninjauan kembali. Jadi perkara ini belum ditutup, tidak perlu dibuka lagi. Sedang terbuka, masih terbuka ini, dan kadaluarsanya belum habis. Jadi ini terakhir untuk Kak Marliana ya. Kami tentu saja sangat simpatik atas apa yang dialami oleh keluarga dalam hal ini. Tapi barangkali apa yang ingin disampaikan dari lubuk hati yang paling dalam? Saya hanya ingin menyampaikan di sini itu saya dan keluarga saya ini pihak korban gitu ya. Saya meminta ke pihak kepolisian untuk segera menuntaskan kasus ini biar jangan terlalu berlarut-larut gitu. Karena dengan kasus ini berlarut-larut juga nggak baik buat keluarga kami gitu loh. Sekarang keluarga kami ini korban tapi semakin disudutkan oleh netizen gitu kan. Oke. Dan saya juga ingin tahu respon ketika saat ini para terpidana mengajukan PK termasuk melaporkan saksi sebagai upaya perlawanan hukum terhadap apa yang mereka alami saat ini. Komentar keluarga Anda seperti apa, Mbak? Kalau keluarga sih ya itu kan haknya mereka ya untuk mengajukan PK gitu kan. Tapi keluarga ya balik lagi menyerahkan semua ini kepada pihak kepolisian. Oke. Terima kasih Mbak Marliana sudah bergabung bersama dengan kami dan tentu saja kita akan terus kawal jalannya kasus ini sampai keadilan dan kebenaran akan ditegakkan bagi keluarga korban tentu saja. Kami masih akan kembali saat lagi, Bu Sugianti, Pak Susno dan juga Mas Peggy masih di sini. Saat lagi untuk Anda. Kita harus menghormati putusan pengadilan. Jadi saya kira tadi juga sudah disampaikan oleh Polda Jawa Barat ya, melalui Kabid Humasnya. Untuk langkah selanjutnya tentunya akan menunggu hasil lampiran dari keputusan ataupun tembusan dari keputusan tersebut supaya bisa ditindaklanjuti. Oke, berarti penyelesaian kasusnya bagaimana Pak kalau ya seperti ini? Tentunya itu akan didalami ya, dalami isi dari keputusan tersebut apa, karena ini kan terkait dengan sah tidaknya penetapan sebagai tersangka dan mungkin hal-hal lain. Saya juga belum tahu isinya apa. Yang jelas. Anda kembali dalam The Prime Show bersama saya Abraham Silaban. Saya masih bersama dengan Mas Peggy Setiawan, Pak Susno dan juga Bu Sugianti Iriani. Terakhir, kita sudah sampai di penghujung program ini, penghujung acara. Saya kasih kesempatan, barangkali masih ada unek-unek apa yang ingin disampaikan. Silakan. Ya, unek-unek saya ini apa ya, ibaratnya saya hanya bahagia sekali sih tentang akhirnya saya bisa kembali lagi, karena saya adalah orang yang tidak mampu, keluarga saya orang tidak mampu, jadi saya nggak ngerti hukum. Saya kata-kata juga saya bingung mau kata-kata apa, karena saya itu orang sekolah aja masih SMP gitu, sekolah SMP. Jadi ya kalau misalkan saya terkena kasus seperti ini, saya bingung, saya mau mengadu kepada siapa, terus saya mau berlindung kepada siapa, seperti itu. Sementara saya ya orang yang tidak mampu, jadi saya masih bingung aja gitu, gimana caranya. Misalkan contohnya kan karena saya kan di kayak giniin, ibaratnya ya harus menanggung kesalahan yang dia pernah saya lakukan gitu. Namun sekarang alhamdulillah saya sudah bisa kembali kepada keluarga lagi, dan itu menjadi motivasi saya dan semangat saya, meskipun kedepannya ya saya belum tahu apa lagi. Terus berjuang untuk keluarga ya. Amin. Karena apapun itu keluarga selalu ada untuk
Peggy? Iya, benar-benar. Termasuk ibu? Benar, itu sangat luar biasa. Saya sangat Panggil bangga. ibu atau mama? Mama. Oke. Izinkan saya undang ke studio. Bu Kartini. Terima kasih sudah hadir bersama kami ya, Bu Kartini ya. Kita berdiri sebentar, Bu. Ini Peggy. Nah. Peggy, Ibu. Yang berjuang tentu saja bersama dengan Ibu Sugianti di awal-awal ya, Bu ya. Saya tahu betul bagaimana perjalanannya. Silakan duduk, Bu. Silakan, Bu. Ya. Peggy, ibumu berjuang untukmu. Saya melihat betul sampai ibumu jatuh sakit. Saksinya Bu Sugianti. Saya datang ke sana, saya ingin wawancara ibumu, dan ibumu sedang jatuh sakit. Saya nggak mau untuk mengganggu privasinya waktu istirahatnya. Dan itu adalah satu dari kesakitan fisik yang dirasakan ketika kamu mendekam di penjara. Perjuangannya menyuarakan keadilan untukmu terus berlanjut. Sekarang, apa yang ingin kamu sampaikan kepada Mama? Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak, Pak. Karena berkatnya perjuangan seorang ibu ini sangat luar biasa. Saya sangat terharu. Beliau itu sangat luar biasa bagi saya. Maka dulu saya nggak bisa berkata-kata lagi. Beliau adalah yang terbaik buat saya. Dan saya selalu merindukan dia. Saya selalu merindukan Mama ketika saya di dalam. Bahkan setiap hari juga, alhamdulillah saya setiap kali bermimpi. Ketika Mama sehari sebelum menjenguk itu, saya bermimpi malamnya itu ketemu Mama. Bermimpi ketemu Mama. Selalu bermimpi ketemu Mama. Mama tuh ada di depan lagi ngelamun. Terus saya panggil itu, tiba-tiba saya terbangun. Saya bangun kok nggak ada gitu. Itu alhamdulillah besoknya Mama datang jenguk. Kejengukan pertama itu. Yang kedua yang hari Kamis itu. Kan jengkukan 2 kali, Selasa Kamis. Nah, pas hari Kamis itu ada sesar surat. Nah, itu surat itu entah dari kresek warna kuning, saya masih ingat banget dalam mimpi itu. Iya. Kresek warna kuning, tulisannya Nang. Kan bahasa Nang itu panggilan Mama sehari kepada saya. Kalau misalnya saya di rumah, Nang, contoh misalnya Nang makan dulu. Nang, ini lagi apa gitu. Selalu panggil Mama dulu Nang. Nah, itu ada itu di mimpi itu saya itu. Tulisan Nang. Pas alhamdulillah paginya tuh, alhamdulillah ketemu. Mama datang sama Bu Yanti, sama yang rekan-rekan, sama adik-adik saya, alhamdulillah. Itu sangat bahagia sekali. Maka dari itu saya percaya kekuatan doa. Percaya. Kasih ibu sepanjang masa ya? Kasih ibu sepanjang masa, dan dulu tidak ada yang tanpa pamrih itu. Saya salut dengan perjuangan ibu. Ada yang mau disampaikan, Bu? Ya, saya merasa bahagia bisa berkumpul kembali dengan anak saya. Dan Peggy bisa berkumpul di tengah-tengah kami. Saya sangat bahagia. Jerih lelah itu terbayar ya, Bu? Ya. Dan Tuhan gak tidur? Ya, Tuhan tidak tidur. Tuhan telah memberikan keadilan kepada anak saya. Tidak melihat dari latar belakang apapun, tapi yang dilihat adalah hati yang tulus untuk berjuang ya, Bu? Iya. Luar biasa, Bu. Luar biasa. Dan dari sini kita belajar tentu saja bahwa perjuangan keadilan dan kebenaran harus terus dilakukan sekalipun langit dan bumi runtuh dan binasa. Tapi yang namanya keadilan dan kebenaran harus terus berdiri tegak. Karena masih ada orang-orang yang terus berjuang untuknya, masih ada aktivis-aktivis yang terus menyuarakannya. Masuk Pak Susno. Pak Susno, terima kasih. Sudah hadir. Ada yang ingin disampaikan, Pak? Kebenaran dan keadilannya itu mencari jalan. Ada jalannya sendiri. Percayalah pada Allah, dan doa ibu yang tulus insya Allah dikabulkan. Dan kita berharap kasus ini tidak berhenti karena korban harus mendapatkan keadilan siapa pelaku sebenarnya. Dan Polri jangan berkecil hati, saya tetap mencintai dan saya di belakang Anda. Mari kita bekerja keras mencari pelakunya. Anda tidak kalah, tapi pekerjaan Anda yang dikoreksi. Hormat sama Polri. Dan kalaupun memang harus diminta, apapun sekuat tenaga, daya pikir dan lain sebagainya, waktu pun mau untuk membantu proses yang akan berjalan ke depan. Insya Allah. Terima kasih ya Mas Peggy, terima kasih Bu Kartini ya. Kartini, terima kasih ya Bu ya. Sehat-sehat terus ya Bu ya. Terima kasih Pak Susno. Terima kasih. Bu. Mewakili kerabat kerja bertugas saya pamit.
Saya Abraham, selamat pagi. Peggy. Pak, alhamdulillah, makasih banyak Pak. Lembaran baru. Amin, Pak. Alhamdulillah.